Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbani, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai corak tafsir, yaitu tentang contoh penafsiran ayat sesuai dengan coraknya. Nah, di sini ada berbagai macam corak. Yang pertama yaitu corak tafsir fikhi, kedua corak tafsir ilmi, yang ketiga itu corak tafsir falsafi, keempat yaitu corak tafsir tarbawi, kelima corak tafsir i'tiqadi, yang keenam yaitu corak tafsir adabi ijtimai, dan yang terakhir yaitu corak tafsir sufi. Nah, pada corak tafsir sufi ini terbagi dua. Yang pertama itu ada tafsir At-Tafsir As-Sufi An-Nazari, dan yang terakhir yaitu At-Tafsir As-Sufi Al-Isyari. Baik, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang contoh penafsiran ayat sesuai dengan coraknya. Yang pertama, corak tafsir fikhi. Contoh corak tafsir fikhi ini antara lain adalah pada kalimat wa arjulakum dalam masalah wudu, yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pada kalimat wa arjulakum, apabila kita membacanya dengan mansub dengan fathah wa arjulakum, maka yang wajib kita lakukan pada kaki ketika berwudu ialah dengan membasuh. Akan tetapi apabila kita membacanya dengan majrur kasrah, maka yang wajib kita lakukan ialah dengan mengusapnya. Jadi teman-teman sekalian dapat dibedakan antara wa arjulakum dan wa arjulikum. Apabila kita membacanya dengan mansub fathah wa arjulakum, maka itu berarti membasuh. Sedangkan kita membacanya dengan majrur dengan kasrah itu wa arjulikum, maka itu berarti mengusap. Masuki pembahasan yang kedua yaitu corak tafsir ilmi. Contoh dari corak tafsir ilmi ini adalah awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum. Tantawi Jauhari, salah seorang ulama tafsir ilmi, beliau menafsirkan ayat di atas. Beliau mengatakan, nah ini sekarang Anda baru tahu apa yang telah diungkap oleh Al-Quran selama ratusan tahun, bahwa sesungguhnya langit dan bumi, yakni matahari dan planet dan semua komponen alam semesta pada awalnya menyatu. Kami menyebut hal ini dengan mukjizat. Kenapa demikian? Karena pengetahuan seperti ini belum ada yang mengetahuinya kecuali pada zaman sekarang ini. Bukankah Anda menyaksikan para ulama tafsir mengatakan pada masa itu orang-orang kafir tidak mengetahui disiplin ilmu ini, dan jawaban mereka atas hal itu adalah bahwa orang-orang kafir diuji dalam ayat ini, dan ayat ini menjadi bukti ketidaksanggupan mereka untuk mengetahuinya karena hal ini belum diciptakan. Maka kemudian para ulama dengan kecerdasan yang mereka miliki menafsirkan dengan berbagai penafsiran. Sekarang kita bisa menemukan pengetahuan yang tersimpan ini telah Allah munculkan melalui orang-orang Eropa. Sebagaimana disampaikan Al-Quran dalam ayat ini, Allah seakan berfirman, orang-orang kafir itu akan melihat bahwa langit dan bumi pada mulanya menyatu, kemudian kami belah keduanya. Meski dalam ayat ini disebutkan dengan menggunakan lafaz yang bermakna lampau, namun yang dimaksud adalah masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata amrullah." Ini merupakan mukjizat yang sangat sempurna dalam Al-Quran dan termasuk keajaiban yang membuat kagum banyak orang dalam kehidupan ini. Yang ketiga yaitu corak tafsir falsafi. Contoh corak tafsir falsafi ini adalah salah satu ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Sina, yang terdapat di dalam surah Al-Haqqah ayat 17, yang berbunyi wal malaku ala arja'iha wa yahmil arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyatun. Menurut Ibnu Sina, Arash adalah planet ke-9 yang merupakan pusat planet-planet lain, dan ditafsirkan 8 malaikat itu
dengan 8 planet penyangga yang berada di bawahnya. Dan ia menyatakan bahwa planet merupakan akhir wujud ciptaan jasmani. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai corak tafsir Tarbawi. Contoh corak tafsir Tarbawi ini dapat kita lihat di dalam surah Luqman ayat 13, yaitu wa idza qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dalam ayat ini Luqman bin Anqa bin Sadun berpesan kepada anaknya yang bernama Toran agar tidak menyekutukannya, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kezaliman yang sangat besar. Hal ini menurut Ibnu Katsir bisa dimaklumi mengingat orang tua merupakan orang yang paling sayang terhadap anaknya. Maka pantas jika ia memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan pelajaran pertama yang diberikan oleh Luqman adalah ajaran ketauhidan dan peringatan agar menjauh dari perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara memasuki pembahasan yang kelima, yaitu mengenai corak tafsir i'tiqadi. Contoh corak tafsir i'tiqadi ini dapat kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 23, yaitu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Menurut Zamakhsyari, kembalinya domir atau kata gantihi pada kata mislihi itu kembali kepada kata manazalna atau pada kata ma'abadina. Akan tetapi yang lebih kuat itu kembalinya domir pada kata manazalna, bukan kata abdina. Mengapa demikian? Karena hal itu sesuai dengan apa yang dimaksud. Sebab yang dibicarakan dalam ayat tersebut adalah Al-Quran, bukan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang keenam yaitu corak tafsir adabi ijtimai. Nah, contoh tafsir adabi ijtimai ini dapat kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 3, yaitu wa in khiftum alla tuskitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maksud ayat di atas adalah menurut Muhammad Abduh adalah tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagian wali laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim. Satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah salah satu kelola adalah mengawini anak yatim itu. Pada satu sisi, Al-Quran membatasi jumlahnya sampai 4. Di sisi lain, tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi istri akan sejajar dengan akses harta perempuan yatim melalui tanggung jawab manajemen pengelolaannya. Mayoritas pendukung poligami sedikit sekali memikirkan poligami dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang ketujuh mengenai corak tafsir sufi, yang mana telah dijelaskan di awal tadi bahwa corak tafsir sufi ini terbagi dua, yaitu At-Tafsir As-Sufi An-Najari dan At-Tafsir As-Sufi Al-Isyari. Yang pertama itu tentang At-Tafsir As-Sufi An-Nazari, terdapat di dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20, yaitu marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di sini Ibnu Rabi menafsirkan dua lautan, yakni Al-Bahraini dengan lautan pertama sebagai lautan materi fisik seakan air garam yang asin, sedangkan lautan kedua sebagai lautan abstrak seakan air tawar yang segar. Kata keduanya bertemu, yakni yaltaqiyan, maksudnya adalah bertemu dalam wujud manusia. Di antara keduanya ada pembatas yang memisahkan, yaitu jiwa hewani, yaitu jiwa yang tidak jernih. Keduanya juga tidak saling melampaui batas, yakni la yabghiyan, yaitu antara jasad dan ruh. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai contoh penafsiran ayat sesuai dengan coraknya. Apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun.
Pak topik menjahit kupiah. Kupiah dijahit benang yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.